Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru-guru hebat yang masih semangat dengan pelatihan virtual community ya. Hidroponik, kata-kata ini barangkali sudah tidak asing lagi dengan keseharian kita. Mungkin sudah sering mendengar. Nah, hidroponik ini dikembangkan sangat cocok salah satunya dengan kondisi kita saat ini, di mana kita diharapkan tanam pangan. Artinya tidak semua pangan kita itu harus diperoleh dengan cara membeli. Akhir-akhir ini akan sangat kita rasakan pada saat kita masing-masing di rumah itu memiliki tanaman sendiri, khususnya sayur-sayuran, maka kita tidak akan merasa pusing untuk mencukupi kebutuhan untuk menjaga imunitas. Karena dalam sayur-sayuran dan buah-buahan terdapat berbagai macam vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan untuk menjaga imunitas kita. Nah, kenapa kita harus melakukan kegiatan mempertahankan atau menjamin keamanan pangan? Karena sekali lagi tidak mungkin semua bahan makanan itu bisa kita beli. Ketika kita hanya menggantungkan membeli, maka pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya terjadi permasalahan dengan kondisi lingkungan, dan kita tidak mungkin untuk melakukan kegiatan keluar, maka ini menjadi sebuah kendala yang sangat besar. Nah, khususnya di perkotaan yang tidak memiliki lahan luas seperti di daerah-daerah desa, maka menanam itu menjadi satu masalah karena keterbatasan lahan. Nah, sebenarnya sudah ada satu kegiatan yang bisa dilakukan. Nah, ini di layar saya tayangkan, ini kegiatan siswa kami yang melakukan kegiatan hidroponik ya. Ini pendukung ketahanan pangan, maka tugas kami adalah melakukan edukasi baik kepada siswa maupun kepada masyarakat untuk program-program ketahanan pangan. Walaupun berbasis pada pengolahan hasil, tapi kami mengajarkan kepada anak-anak didik tidak hanya pengolahan hasil saja, kita juga perlu diperoleh sejak mulai dari kita memahami apa itu pertanian, kemudian bisa melakukan pertanian, dan nanti bagaimana bisa mengolah sehingga punya kemanfaatan lebih kepada masyarakat. Nah, apa itu hidroponik? Hidroponik seperti yang ada di layar, hidro itu artinya air dan ponos adalah sebuah metode atau cara kerja. Jadi konsep hidroponik ini adalah konsep melakukan penanaman dengan menggunakan air yang dicampur dengan nutrisi atau dalam hal ini pupuk cair. Dan ini merupakan sebuah model pertanian modern atau pertanian rekayasa karena sudah tidak lagi mengandalkan pada media tanah, di mana tanah adalah satu faktor atau satu pengantar penularan hama dan penyakit yang nanti akan dibahas di bawah. Nah, ini di sini tampak gambar ya, ada yang sederhana. Sederhana itu intinya hanya ada tanaman, kemudian di sini di bawahnya adalah media air yang ada nutrisinya. Ini adalah model yang sangat sederhana. Kalau yang nanti dikembangkan adalah model-model yang model industri yang seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebenarnya kita itu tidak asing dengan hidroponik. Ini sudah terinspirasi dari tradisi budaya 2.600 tahun yang silam yang sudah dilakukan oleh suku Aztec, ya, ini dengan melakukan hidroponik model seperti yang tampak di gambar, atau juga model pengembangan yang dilakukan oleh Babilonia ya. Ini seperti ini sudah melakukan taman gantung. Jadi kita itu sebenarnya hanya terinspirasi dari yang sudah mereka lakukan. Nah, akhirnya kemudian dikembangkan oleh para ilmuwan sampai kemudian muncul tahun 1842 di Jerman ditemukan unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman 9 yang dilanjutkan tahun 2009 yang sampai kemudian dilakukan dengan istilah hidroponik. Nah, salah satunya Jepang. Jepang itu nanti juga kita ketahui banyak mengembangkan hidroponik pasca perang nuklir ketika sudah mulai ada bom Hiroshima Nagasaki yang membawa dampak luar biasa. Nah, ini jadi bisa kita simpulkan pengguna hidroponik itu sebenarnya bisa di area perkotaan atau ketika tanahnya sempit, bisa juga di daerah yang
areanya kritis, contohnya Hiroshima Nagasaki yang dengan adanya efek nuklir kemudian tanahnya menjadi tercemar. Nah, ini perlu satu model penanaman yang bisa memastikan menjamin bahwa tanamannya itu aman untuk dikonsumsi. Atau area-area ekstrim, contohnya saya berikan contoh seperti daerah Gunung Kidul yang ketika hujan itu airnya berlimpah, tetapi ketika musim kering itu menjadi benar-benar kering, tidak bisa menyimpan air kondisi model tanahnya. Atau juga sebenarnya bisa bagi kalangan masyarakat yang sadar akan hidup sehat. Kita lanjutkan lagi. Sebenarnya apa manfaat yang bisa diperoleh? Ini ya, minimal bisa menghasilkan sayuran sehat yang aman, yang akhirnya berdampak pada belanja sayuran, hemat sayuran. Bisa juga sebenarnya sebagai sarana, bisa juga nanti kita manfaatkan untuk mempercantik rumah atau bisa untuk mengisi luang, dan sebenarnya kalau mau bisa digunakan untuk menjadi satu kesempatan melakukan kegiatan produktif ya untuk penghasilan kita. Nah, sayuran apa saja yang bisa ditanam? Banyak sekali sayuran. Di sini ada berapa ini? Banyak sekali ya, mulai dari pagoda, bayam, selada, kemangi, seledri, rosemary, ini yang sayurannya. Dan buah-buahan pun bisa dengan model yang sedikit berbeda. Nah, fakta yang tampak sebenarnya bisa ditunjukkan bahwa ini di gambar ini ada dua perbedaan yang sangat nyata. Untuk menghasilkan hasil yang sama, itu ternyata ada peningkatan 5 kali dari melakukan penanaman secara konvensional ini. Lahan yang sekian itu bisa sama dengan hasilnya lahan yang seperti ini. Fakta yang kedua, bahwa sayuran hidroponik itu lebih bersih dan renyah dibandingkan sayuran konvensional. Nah, apa syarat-syarat untuk bisa melakukan kegiatan penanaman secara hidroponik? 1, cahaya cerah minimal 5 jam, nutrisi, air baku yang digunakan, kemudian ketersediaan oksigen, media tanamnya, serta pH air yang selalu terjaga agar tidak kondisi asam, jadi dalam kondisi yang netral. Selanjutnya, fakta yang tampak di lapangan juga kita bisa mengetahui Nurul Kosriyati menyatakan bahwa dalam menanam itu petani biasa menggunakan pestisida, ada 17 sampai 55 macam bahan kimia yang berbeda, dan salah satu fakta lagi bahwa yang paling banyak adalah buah dan sayur, sehingga sebenarnya agak membahayakan kesehatan. Ini sudah kita ketahui bersama, sekian bahaya pestisida bisa menyebabkan kemandulan, bayi lahir cacat, janinnya gugur, bisa kanker, bisa menurunkan ini ya, terus merusak lingkungan, autis, obesitas, dan salah satunya juga Parkinson. Oke, nah macamnya apa? Hidroponik ada berbagai macam. Yang paling sederhana adalah nomor satu ini, leach system atau sistem sumbu. Jadi hanya menggunakan sumbu, ini ya, yang bawah ini sumbu sebagai perantara. Ini airnya yang harus selalu diganti. Di sini sudah ada nutrisi, sehingga nutrisi akan naik ke atas untuk bahan bagi pertumbuhan. Yang kedua yang sudah dikembangkan lebih, yaitu dengan model raket apung. Yang ketiga dengan model pasang surut. Ini ya. Jadi di sini diatur penyemprotan airnya, produksi ini oksigennya ya, terjadi ketika ada aliran, dan ini airnya juga akan mengalami pasang surut secara otomatis. Nah, ini tergantung dengan adanya listrik. Kemudian drip atau sistem tetes. Ini airnya nanti kita teteskan dari atas, ya sudah ada dosis dan aturannya, sehingga di sini juga butuh nanti model pengaturan khusus. Yang sudah mulai berkembang lagi kemudian ada NFT. Ini ya, sistem mengalir. Jadi nanti air kita naikkan ke atas, kemudian air akan mengalir di sini dan akan diserap oleh tanaman, nanti airnya kembali lagi. Karena ada pompa yang bekerja di sini. Atau juga model aeroponik atau kabut. Jadi di sini nanti airnya akan disemprot dari bawah
ke atas